Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 15 Desember tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Tanggal 15 Desember itu kalau dari secara administrasi itu biasanya titik akhir dari perjalanan tahun ini. Administrasi itu administrasi keuangan, semua dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan itu kayaknya hari ini adalah titik di mana kita melihat lagi itu. Kebanyakan dari kita yang kerja biasanya, apalagi yang ada urusannya dengan pemerintahan atau keuangan gitu ya, biasanya memang ini adalah hari yang penting, dan saya melihatnya ini dua garis merah yang luar biasa tepatnya ya derajatnya, sehingga garisnya begitu kental. Itu juga menunjukkan hal tersebut. Bulan dan Uranus conjunction yang square dengan Saturnus. Hari ini udah berubah, nggak ada cerita, aturannya emang begitu. Dan kalau sudah masih bisa diperbaiki ya, Saturnus yang sextile dengan Chiron, tapi apapun yang diperbaiki itu minor, nggak segede dari apa yang sudah kita siapkan. Jadi untuk sampai pada tanggal 15 Desember ini, kalau kita bicara administrasi, saya tadi contohnya administrasi, dan kayaknya mungkin nggak hanya administrasi, itu udah kita upayakan jungkir balik di 2 minggu kemarin, sampai lengkap semua dokumennya. Dan hari ini ketahuan kalau memang sudah upayanya bagus, maka sisanya kan tinggal kecil-kecil, ngejarnya gampang. Kalau enggak ya udah berantakan aja semua. Kita lihat hasil dari upaya kita ya hari ini, ketika Mars conjunction dengan South Node. Hari ini kayak kita bagi rapot gitu ya. Kalau bagi rapot kan udah nggak ada remedial lagi. Oh, saya belajar nanti malam karena besok bagi rapot, kan nggak ada gitu. Belajarnya udah kemarin, kalau nggak belajar ya lewat, udah. Sehingga pada saat ini bisa menentukan, oh kamu lulus atau tidak North Node-nya. Oke, ini yang tergambar di sini. Tiga kartu ini, iya, jadi kan upayanya di masa lalu ya. Upayanya di masa lalu, gambar gunungnya ini ada yang kuat napasnya, nggak pernah putus asa, jatuh naik lagi, keprosok naik lagi, sandung-sandung, biasa. Namanya juga orang usaha gitu ya. Orang usaha masa gampang sih? Kan enggak. Dan dari situ sekarang ketahuan mau jadi ular atau apelnya. Saya melihatnya selalu kalau gambar ini tidak hanya ular tapi apelnya. Karena bagaimana kita ketemu ular kalau kita nggak pernah kepengen? Ya ngapain juga kita deket-deket semak-semak gitu ya. Kalau di semak-semak nggak ada bola kita atau sesuatu yang kita ingin ambil, kan nggak mungkin. Ngapain sampai ke tempatnya ular? Kan ularnya juga nggak dengan sengaja nyari kita, enggak, kita yang nyari dia kan? Kita yang mengupayakan. Jadi kita tahu hari ini hasilnya apa. Kalau ternyata dia, kita, siapapun, hubungan kita toksik, ya ketahuan sekarang. Kita juga tahu kalau hubungan kita itu memberikan sesuatu fruitful buat kita. Dan ini semua sebenarnya it doesn't matter mau dapat ular, mau dapat apel, itu kan semua hanya perjalanan. Emang hanya hari ini? Enggak kan? Dari kemarin-kemarin juga, dari sepanjang perjalanan kehidupan kita, apapun yang kita dapat, mau apel, mau ular, itu semua membentuk menjadi karakter kita yang sekarang, yang kuat, yang berani, yang lebih pintar, yang tahu persis mana yang menghasilkan, mana yang hanya impian belaka. Kita tuh udah tahu sekarang, dan itu yang kita ambil hikmahnya adalah semua yang kita dapat itu, kalau kita mau pakai kacamata kearifan, itu adalah hasil dari kita sendiri. Kita mau nyalahin orang ya kenapa juga gitu kan. Tadi yang saya bilang, kita nggak akan ketemu sama ular itu kalau nggak kita sendiri yang nyari-nyari gitu kan. Jadi ya udah gitu, ya udah, memang ini yang kita dapat hasilnya. Kita namanya juga usaha. Kita datang ke semak, siapa tahu dapat, taunya yang kita dapat hanya ularnya. Who knows gitu ya.
Tapi suara saya kenceng banget ya. Apa kenceng nadanya? Saya minta maaf kalau menyinggung, tapi itu kadang-kadang emosinya datang sendiri ya. Ketika membaca, emosi itu kayak menyatu dari informasi yang datang. Tapi apapun tadi ya, kita bicara ular dan apel tadi. Positivity, faith, and optimisme, selalu ambil itu sebagai pembelajaran dan lihat ke depan. Karena apapun yang tadi, mau ular, mau apel, itu sebenarnya sama-sama membuka. Ya, namanya garis tadi, south node selalu ada north node. Dan itu bisa memberi informasi kepada kita, udah jangan jalan ke situ, gagal kan? Jangan jalan ke situ, itu juga nanti gagal terus kok, udahlah. Lihat ke depan. Jadi yang kita lihat selalu bukan kegagalannya, tapi optimisme. Oh, berarti memang bukan itu jalan saya. Ya, do not allow negative energy or temporary setback to interfere with the path you are on. Keep the faith and keep going. Ya, positif. Selalu berpikir positif. Apapun itu. Kita lihat 3 kartu di sini. Layla, spend time alone in the nature, meditation about your desires and intention, ask the angels to help you gain a positive perspektif. Jadi kan sebenarnya walaupun kita dapat ular kan sebenarnya beberapa waktu yang lalu kita minta bantuan dan kita sampai ke situasi ini. Anyway, ternyata tetap gagal padahal kita udah minta bantuan dan sudah dibantu sampai sini. Tapi ya itulah yang namanya kehidupan. Kita terus berjalan, keep charging ahead, and don't take no for an answer. Expect miraculous solution to appear. Apapun yang terjadi, keputusan yang tidak bisa diubah sekarang, kita tetap bernapas kok. Kita nggak pernah kembali ke masa lalu, lihat ke depan. Keep charging ahead. Di sini ke depannya, near future, when following the guidance, itu adalah you are a light worker. God needs you to shine your divine light and love like an angel upon the earth and all of its inhabitants. Ya, jadi semua pembelajaran baik buruknya itu adalah supaya kita semakin mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Kita adalah pekerja dari cahaya, light worker. Karena kita perlu bersinar, karena yang kita bawa adalah cahaya, informasi, keindahan semesta, dan kita sinarkan keindahan itu. Jelas bukan yang disinarkan bukan negativitas kan, sinar, cahaya, positivity, light and love, supaya teman-teman kita yang mungkin mengalami hal yang sama atau membutuhkan bantuan dari kita, dukungan dari kita, pelukan positif, itu mereka mendapatkan dan mereka tidak merasa sendiri. What about that? Kita mungkin tidak perlu memfokuskan pada kegagalan kita, mungkin kita perlu memfokuskan pada kemampuan kita memahami jika itu terjadi pada orang lain. Toh ini kalau situasinya kan kemarin Eight of Wands-nya tegak, sekarang kebalik. Jadi stop, mungkin hari ini just stop. Tenang dulu. Dan ini tantangannya adalah Page of Cup. Jadi kembalikan ke utamanya, ke awalnya. Kembali lihat di langkah pertama, kenapa ini mulai di awalnya. Niatannya apa? Kalau menjadi semuanya begitu rumit, menjadi komplikasi, nyambung ini, nyambung itu, nggak jelas. Kembali lagi, sebenarnya tujuannya apa? Selalu ada tujuan mulia di balik satu kegiatan yang udah melewati asam garam, selalu ada. Dan ini judgment sebagai advice, bangkit lagi dengan upaya baru ya. Yang lalu tuh udah dipeti mati kan, yang bangkit sekarang spirit yang baru. Dan lihat bahwa kita tuh punya pilihan, tidak terperangkap di masa lalu. Dan kita lihat spirit guides untuk hari ini, menutup bacaan hari ini. It's time to remember that you are one with all there is. Ya, kita gak pernah bisa memisahkan perjalanan hidup kita dengan rencana besar yang kita gak tahu. Dan kita memang tugasnya memang bukan untuk mengetahui itu
lebih awal, bukan, sama sekali bukan. Tugasnya kita untuk menjalani, mengalami, merasakan setiap detil emosi, penghayatan dari setiap langkah yang kita buat, dari setiap nafas yang kita hirup. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.